Because my contract was over, I had 90 people crying for me on the last day. 90 people, and these were senior employees of the largest banking corporation who stood there crying. And the CEO asked me, "What drugs are you feeding my people?" Jadi, dan setelah 1 tahun kontraknya selesai dan Jacob sudah menyelesaikan tugasnya, maka Jacob pun bilang kepada CEO-nya, "Oke, saya sudah menyelesaikan tugas dari kamu dan saya sudah menyelesaikan tantangan dari kamu dan inilah saat saya untuk pergi." Dan ketika itu juga 90 orang yang tadi, pegawai-pegawai yang tadi pertama kali sebelum Jacob datang itu merupakan pegawai yang sangat-sangat buruk kinerjanya, dan kemudian setelah Jacob datang ini berubah menjadi pegawai yang sangat bagus kinerjanya, mereka semua menangis. Lalu CEO langsung bertanya kepada Jacob, "Jacob, kamu kasih makan obat apa mereka? Kau bisa nangis semua?" Ladies and gentlemen, in all our companies, we have this similar situation. I only did one thing. I made them feel special. Nah, dan Jacob yakin bahwa itulah hal di mana kita semua, atau Anda dan semua, para nasabah Megaverse dan juga tamu dari Close to Change, mungkin pernah banyak sekali mendapatkan cerita-cerita seperti yang Jacob dapatkan tadi. Tapi bagaimana cara Jacob menyelesaikannya? Itu adalah karena Jacob membuat mereka merasa spesial. I did nothing. All that I did was create an engagement for those employees. I only treated them and made them feel special in the organization. And that is what turned it all around. Jacob mengatakan bahwa Jacob tidak melakukan apa-apa. Jacob hanya melakukan engagement ini. Dan engagement inilah yang membuat mereka merasa bahwa mereka itu adalah special. Right. So the only reason I'm sharing this is because most of the companies have a similar situation. Nah, inilah kenapa Jacob hari ini sharing tentang hal ini, karena kebanyakan dari perusahaan atau organisasi memiliki persoalan dan permasalahan yang sama. Forbes US made a study last year. Most organizations around the world operate with 30% as their employees who are engaged. 30%, which means 70% of the employees in the organization are either disengaged or actively disengaged. Nah, jadi Forbes melakukan riset dan mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan atau mostly of the companies itu hanya memiliki presentasi 30% dari pegawainya atau orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut yang merasa engage atau merasa keterkaitannya dengan perusahaan dan atasannya. Tapi 70% itu tidak merasakan bahwa ini adalah perusahaan mereka dan ini adalah atasan mereka. Mereka tidak pernah merasakan seperti itu. Right? So let's have a look. What is an organization? An organization is nothing but a collective effort of all your people. Nah, oke, kita sekarang masuk ke slide. Kita bisa lihat di depan adalah apa sih auto organization. Dan di sini Jacob adalah mendefinisikan bahwa organisasi itu adalah usaha kolektif dari orang-orang yang bekerja atau bergerak untuk melaksanakan semua hal yang ada di dalam organisasi tersebut. Right? And for your people, since your organization are made about people, your people require clarity for them to be really successful. Nah, ketika kita tadi tahu bahwa organisasi itu semua halnya itu menyangkut dengan orang yang bekerja di dalamnya, maka kita harus tahu bahwa dalam hal itu perlu adanya kejelasan. Right. So leadership engagement is very, very important, because if your leader is not engaged, then your people are not engaged. Nah, makanya itu Jacob mengatakan bahwa sangatlah penting bagi kita untuk memiliki leadership engagement. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki leadership engagement, maka tenaga kerja atau pegawai yang ada di dalam perusahaan kita tidak akan merasa mereka itu adalah bagian dari perusahaan atau merasa memiliki engage. Alright. So when I'm talking about leadership, I'm not talking about the CEOs. Most of you are CEOs and managing directors of organization. I'm not talking about that leadership. I'm talking about the next level of leadership, which is your senior managers or your other directors in the company. Mungkin Jacob berkata bahwa banyak sekali yang ada di sini adalah
CEO atau senior manager, tetapi dalam hal ini Jacob bukan hanya mengatakan bahwa leadership engagement harus dimiliki oleh orang-orang atau posisi-posisi yang berada di posisi seperti Anda, tapi juga harus dimiliki oleh orang-orang dengan posisi seperti manager ataupun supervisor yang ada di dalam perusahaan Anda. Yes. So it's very, very important for you to understand. When you have engaged employees, your cost of operation is very low. Nah, dan Jacob berharap bahwa kita semua di sini bisa mengerti bahwa ketika kita merasakan bahwa kita mendapati bahwa semua pekerja atau pegawai yang ada di perusahaan kita merasa memiliki engagement ini, maka kita juga akan dapat menekan cost. Right. And when your cost of operation is quite low, which means as an organization, you have healthy profits. Nah, ketika cost-nya semakin rendah dan tentu saja produktivitas kita atau profit kita akan semakin tinggi. Right. So it is time for all of you when you leave this room to just take a moment in time and reflect. How engaged are my people in my company? Dan seperti tadi juga bilang, how engaged are my people in my company? Jadi mungkin Jacob berharap bahwa setelah Anda nanti pulang ke rumah masing-masing, dia berharap bahwa Anda mungkin bisa merefleksikan kepada kita sejauh mana dan sebesar apakah pegawai-pegawai saya merasa ter-engage atau merasa keterkaitan dengan perusahaan saya. So, there's always a very standard saying, for an organization to be successful, you need to have good leaders. And to be a good leader, you need to have emotional intelligence. Nah, jadi Jacob tahu bahwa di perusahaan itu banyak sekali leaders yang sangat-sangat baik dan bagus sekali. Dan perlu kita garis bawah di sini adalah itu memerlukan intelligence atau engagement intelligence untuk menjadi leader yang sangat baik. So, for you to be a good leader, you need to have emotional intelligence. For you to be an excellent leader, you need to have engagement intelligence, and that is the key. Nah, untuk menjadi leader yang baik, Anda harus memiliki emotional intelligence. Tetapi kalau Anda ingin menjadi leader yang sangat luar biasa, Anda harus memiliki engagement intelligence. So, for a leader to have engagement intelligence, it's very important for you to first understand your people before you lead them. Dan bagi para leaders yang luar biasa ini, bagaimana cara mereka bisa menjadi leader yang luar biasa? Tentu saja mereka harus tahu bagaimana supaya bisa menjadi orang yang benar-benar memiliki engagement intelligence, dan itulah yang hal yang paling dasar adalah mengetahui bagaimana orang-orang yang Anda lead ini, bagaimana karakter orang-orang yang Anda lead ini. Every employee has got a magic button. Every employee. So it is for this leader to understand what button do they need to push to make sure that the employee is engaged. Nah, dan sangatlah penting bagi para leader atau pemimpin dalam perusahaan ini untuk mengetahui bagaimana caranya, kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan supaya para karyawan dan juga tenaga kerja yang bekerja di perusahaan saya merasa memiliki keterkaitan dengan perusahaan atau yang engagement ini. Right. And the most important of all the three is how you can collaborate with your people. Dan yang hal yang paling penting yang seperti yang kita lihat tadi nomor 3 adalah collaborate. Kolaborasi adalah hal yang sangat-sangat penting. Now, this is a model that you people need to understand. There are two different verticals in a company. So you have got the thinkers and you've got the doers. Nah, jadi di dalam perusahaan itu kita akan melihat seperti yang di depan sini, itu ada yang namanya dua vertikal, yang satu adalah thinkers, yang satu adalah doers. Yang berpikir atau otak dari satu perusahaan itu, dan juga siapa yang melakukannya. So if you look at the side of the thinkers, they are strategic planners. Nah, kalau misalnya lihat di bagian atas thinkers, mereka itu adalah strategic planners atau orang yang merencanakan strategi dalam perusahaan. Right. So in terms of a strategic planner, it is very high in terms of their thinking and it is very high in terms of their thinking and very low in terms of their doing. Nah, dalam level thinkers, sangatlah hal yang paling banyak mereka lakukan adalah merencanakan strategi, tetapi implementasian terhadap strategi tersebut sangatlah rendah. On your other side, you have got your doers, and for the doers, they have got very low strategic planning and very high doing. Nah, ketika kita lihat di bagian sana, ketika doers memiliki
capability atau kemampuan untuk merencanakan strategi yang kemampuan yang sangat rendah untuk merencanakan suatu strategi, tapi mereka memiliki kemampuan sangat tinggi untuk melakukan apa yang telah direncanakan. Right? So looking at this figure, most of you are seated in the top, and then you have got your senior leaders and you've got your senior managers. Nah, mungkin dari segitiga itu kita melihat bahwa kebanyakan dari kita yang berada di ruangan ini adalah top leader atau adalah leader-leader yang paling atas. Right? So your vision from here is passed on to your senior leader, and the senior leader is then passed on to the senior manager. Unfortunately, most of the organization, that is where it stops. Nah, jadi seharusnya top leader itu memberikan visi atau misi atau gambaran apa yang harus kita lakukan kepada senior leaders, lalu senior leaders kepada senior managers. Tetapi hal yang sangat disayangkan adalah itu hanya sampai sebatas itu. Right? So if you look at this part, it is only 20% of your company's weight. Your weightage and the power is only 20% up here, and 80% of your employees, which is a bulk of your doers, is who's at the bottom. Nah, padahal kalau kita katakan bahwa dalam susunan struktur perusahaan hanya 20% orang-orang yang berada atau 20% orang-orang yang berpengaruh di dalam perusahaan yang ada di top leader seperti itu. Tetapi 80% dari orang-orang yang benar-benar memiliki pengaruh terhadap perusahaan itu justru tidak tahu apa visi dan misi dari perusahaan tersebut. Right? So unfortunately, this is where your engagement stops. Dan sangat disayangkan bahwa engagement ini hanya berhenti sampai di batas itu, tidak sampai ke paling bawah. Now, this is a statistics that is done by Forbes, so this is something that is quite shocking, and it will be a truth in your organization too. Dan inilah statistik yang dilakukan oleh Forbes. Right. 70% of your employees are not engaged at work. 70% dari pegawai atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan Anda itu tidak merasa keterkaitannya dengan pekerjaannya. 75% of people who voluntarily quit their job don't quit their job, but they actually quit their bosses. Ini hal yang paling penting. 75% orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan itu dengan rela meninggalkan pekerjaannya, bukan meninggalkan pekerjaannya sebenarnya, tetapi mereka meninggalkan bosnya. Right? So it's very, very important to understand how engaged your leaders are. Nah, jadi sangat-sangat penting bagi kita semua untuk bagaimana supaya semua leaders itu benar-benar melakukan yang namanya engagement ini. 90% of leaders think engagement strategy will have a positive impact on the business. However, barely 25% have a strategy. 90% dari leaders mungkin mengerti bahwa oke, saya tahu bagaimana strategi engagement yang harus saya lakukan, tetapi bagi 25% sangat disayangkan itu tidak tahu bagaimana strategi untuk melakukannya. Only 40% of your workforce know about the company goals and strategies and tactics. Dan hanya 40% dari para armada atau orang-orang yang bekerja di perusahaan Anda itu tahu apa itu company goals, apa strategi yang harus diambil, apa taktik yang memang sudah direncanakan di perusahaan. Itu hanya 40% dari mereka yang tahu akan hal itu. So which means 60% of your employees do not know what are their company goals. Dan itulah 60% dari employees atau pegawai yang bekerja di dalam perusahaan Anda tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan, apa company goals yang harus mereka ikuti. Right? So why does it happen? It is because 80% of the people do not know what they need to do, because the 20% of the weight above do not bring it down. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena seperti kembali lagi ke diagram kita yang tadi segitiga tadi, hanya 20% dari orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan itu yang tahu dan tidak pasif atau tidak memberikan apa sih goal perusahaan itu kepada orang yang bekerja di susunan struktur organisasi di bawah, dan hanya berhenti sampai di situ. Itulah yang menyebabkan hal itu terjadi. 2.5 times more revenue for companies with engaged employees versus competitors with low engagement levels. So your revenue could be 2.5 times more with engaged employees. That's how powerful it is to have your leaders who are engaged, who can drive your employees to be engaged. Nah,
Anda sebagai perusahaan ini bisa mendapatkan 2,5 kali revenue lebih besar ketika Anda memiliki employees atau pegawai-pegawai yang bekerja dengan perusahaan itu merasa engage atau keterkaitan dengan perusahaan dan dengan Anda ketimbang dengan perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang tidak memiliki rasa engagement ini. I'm not going to read the others. I may need to move forward. So this is what will happen when you have a company with 30% who is engaged. So if this is 100% of your company and only 30% is engaged, these are people who are either disengaged or actively disengaged. Nah, jadi riset tahun 2013 menyatakan bahwa dalam satu perusahaan itu hanya 30 orang di dalam itu yang merasa keterkaitan atau secara emosional merasa bahwa ini perusahaan mereka. Tetapi 50% itu tidak merasakan apa-apa dan mereka hanya bekerja begitu saja tanpa tahu apa. Dan 20%-nya itu memang benar-benar sudah tidak lagi merasakan adanya engagement dengan perusahaan. So this is one big factor why your products could remain uncompetitive in the market space. Dan inilah yang berimbas kepada produk-produk Anda kenapa bisa sampai disambet atau dikalahkan oleh kompetitor-kompetitor di luar sana. I have a quick question for all of you as leaders. Do any of you believe that you can have a 99% engagement levels of your employees? Is it possible? Jacob, mungkin bertanya, kira-kira is it possible? Mungkin nggak kalau misalnya 99% dari elemen semua struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan Anda itu mendukung Is it possible? Anda. Do you people believe that you can have a company which has got 99% engagement? 99% semua, the whole structure, orang-orang yang berada di dalam struktur organisasi perusahaan Anda benar-benar mendukung Anda sepenuhnya. Do you believe? I can see one no. Anybody else who says? I can see another no. Anybody else who believes? I can see another no. Anybody else? No? Alright. Now let us understand how these leaders have done it. Forbes have done a study with the top 20 American companies. Most of you know this young little man, don't you? Last year, his company had a rating of 99% employee engagement. What's his name? That's right. Do we know who he is? Larry Page. His company had a 99% employee engagement. Not very many people know this gentleman in the world, the head of Cognizant, Frank D'Souza. Right? These are just 3 of the top 20 companies that are picked up, and they have a 99% employee engagement. Nah, inilah ketiga, seperti tadi mungkin Anda bilang tidak mungkin, inilah hal yang sangat mungkin. Kenapa? Tadi ketiga perusahaan yang sangat besar ini mendapatkan engagement atau dorongan atau memang keterkaitan dari para pegawainya 99%. So let's quickly have a look how did they do it. The most important thing is to connect with your employees. Nah, jadi coba kita lihat apa yang mereka lakukan. Yang pertama, hal yang paling mendasar adalah connect with your employees, merasa terkoneksi dengan pegawai-pegawai yang ada di dalam perusahaan Anda. And when I mean connection, I don't mean going and hugging your employees. It is to see how engaged. Bukan berarti yang namanya connect itu berpelukan atau cipika-cipiki, tetapi itu adalah bagaimana cara kita untuk mendatangi dia dan mengajak dia berkomunikasi. So the question that all of you need to ask yourself is, what emotional commitment do my employee have with me? Nah, jadi hal yang harus kita pahami adalah komitmen seperti apa yang dimiliki oleh para pegawai di dalam perusahaan saya itu terhadap saya dan perusahaan ini. Every human being would love to know what is their growth plan. Nah, setiap pegawai itu harus tahu bahwa apa kira-kira hal yang dilakukan atau langkah apa yang harus dilaksanakan untuk kemajuan dari perusahaan ini. Every human being on this universe grows when there is clarity. Dan setiap orang yang ada di dunia ini pasti akan bergerak maju atau berkembang kalau mereka tahu kejelasan akan visi misinya. I'm going to ask another question to most of you here. How many of you have got a culture of coaching in your company?
Oke, Jacob ingin bertanya kepada Anda, dan coba tunjuk tangan bagi Anda yang kira-kira pernah atau sering melakukan, seberapa sering Anda melakukan coaching terhadap perusahaan Anda. Mungkin boleh tunjuk tangan. Ada yang pernah mungkin coaching? Anybody? Nobody. Nobody. Nobody? Alright. So this is what those three leaders have done very effectively. Dan itulah yang dilakukan oleh tiga leader tadi, sehingga mereka mendapatkan dukungan 99% dari semua employee yang ada di perusahaan. Contribution through clear measurement of KPI. Every employee has a very clear mandate on how they are going to deliver the goals of the company. Dan kontribusi, semua itu harus diukur dari KPIs, Key Performance Indicator. Bagaimana cara mereka, sejauh apa mereka berkontribusi terhadap perusahaannya, dan apa yang harus mereka lakukan terhadap perusahaannya. Right. Creating control. Creating control happens when you collaborate with your people. Dan melaksanakan apa yang namanya control atau pengawasan, dan itu bisa dilakukan hanya dengan berkolaborasi. Berkolaborasilah dengan pegawai-pegawai atau orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan Anda. Right. The most famous retired US general, Norman Schwarzkopf, said, "When I stand in front of my battalion, I don't see my battalion, but I see 45 strong, dedicated, committed human beings." Nah, jadi seperti yang Jacob kutip tadi, ada seorang letnan, seorang pensiunan letnan mengatakan dari USA mengatakan bahwa saat saya berada di depan 45 batalion saya tidak pernah merasakan bahwa mereka itu 45 batalion, tapi saya selalu merasakan bahwa mereka itu adalah 45 orang human beings yang benar-benar mau maju dengan saya untuk menuju future yang lebih baik. And the last is collaboration. If you people can have 7 of these points embedded in your company framework, it is guaranteed that you will have a 99% employee engagement. Dan yang terakhir adalah collaborative. Itu yang hal yang paling penting, dan ketika Anda melakukan itu semua, Jacob akan menggaransi bahwa Anda akan mendapatkan seperti 3 perusahaan tadi, 99% didukung oleh semua karyawan dan pekerja yang berada di dalam perusahaan Anda. So if you can have 90% of your employees engaged, this is what it will look like. Dan ketika tadi kita mengatakan bahwa kalau Anda mendapatkan 90% dukungan sepenuhnya dari semua employees dari perusahaan Anda, itu yang tadi seperti itu. Good. This is something that you people need to understand. You cannot run away from this reality. There is a new generation that is coming out in our workforce. Nah, jadi ini adalah hal yang ingin Jacob sharing, bahwa perlu bagi kita semua untuk mengerti akan hal ini. Ada generasi-generasi baru yang mulai lahir, dan generasi apakah seperti itu? Right. As all of you leaders seated here, you need to understand. We've got baby boomers, and these are people who are between 46 and 64 years of age. Dan klasifikasinya itu adalah ada satu generasi, itu kita mengatakan itu adalah baby boomers. Right. Itu antara rasio umur 46 sampai 64 tahun. Right. So that is, most of your leaders in your company are baby boomers. Kebanyakan dari leader yang ada di dalam perusahaan sudah pasti adalah baby boomers. Right. Next, you have got the Generation X. Dan selanjutnya masuk ke Generation X atau generasi X yang kita sebut. So Generation X are between 30 to 45 years of age. Generasi X itu 30 sampai 45 tahun. And then you have got the Generation Y, which is the millennials, which is about 29 years of age. Nah, dan kita juga ada yang namanya generasi millennials, itu adalah generasi paling muda. Itu hanya sekitar average umurnya 29 tahun. Right. Very few leaders have actually considered this, and this is a very important thing that all of you need to look into. Who are my leaders? Are they baby boomers? How much of Generation X do I have? How much of Generation Y do I have? Dan inilah hal yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa mungkin kita belum pernah berpikir bahwa seberapa banyak baby boomers di dalam jajaran leader saya, dan seberapa banyak generasi X ataupun millennials di dalam struktur organisasi perusahaan saya. Right? Very important.
That is your baby boomer. You've got your generation X. You've got your generation baby boomers. You've got your generation X, your generation Y, and then we will look at this very soon what they are. By the year 2015, so almost in this year, you will have more generation Y than baby boomers in your organization. Dan pada tahun 2015 ini, kita akan semakin banyak bermunculan generasi Y daripada baby boomers. Right? By 2020, your generation Y will be 50%. Very, very important to understand. Generation Y will be 50% of your workforce. Mungkin yang berada di tengah itu, yang lady itu, nah itu direpresentasikan sebagai generasi Z. So you need to understand this world has got 7 billion people. So between generation X and generation Y, it is half the population of the whole world. Dan perlu kita pahami bahwa ada 7 miliar orang di dunia ini. Dan yang tadi generasi-generasi segmentasi tersebut, kita harus pahami seberapa banyak generasi-generasi tersebut. Everybody seated here has got a smartphone. Please take a photograph of this and have a look at it tonight at home. Because please don't forget, I want you to focus on this one. Mentoring, in terms of your generation X, they do not need any feedback. But if you look at generation Y, they need constant feedback. Nah, mungkin bagi Anda yang mau ngambil foto, itu kami persilakan. Karena dari sini, seperti yang Jacob ambil, salah satu cara itu adalah mentoring. Nah, ketika generasi X itu sama sekali tidak memerlukan nama mentoring, tetapi generasi Y itu sangat memerlukan namanya feedback dari atasannya atau mentoring. This is a very, very serious and an important point that all of you need to consider, because